Tip menyusun skripsi dengan cepat. Apa saja yang diperlukan? Ayo kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya kita menyusun skripsi itu biar cepat selesai, kemudian perangkat-perangkat apa saja yang dibutuhkan untuk mendukung proses percepatan dalam menyusun skripsi tersebut. Nah, bagi teman-teman, adik-adik yang sedang menyusun skripsi tentunya menginginkan bahwa dalam proses penyusunan skripsinya itu bisa berjalan dengan lancar dan bahkan menginginkan bahwa biar skripsi saya cepat selesai. Namun terkadang mahasiswa juga lupa ada beberapa perangkat pendukung yang bisa mempercepat proses di dalam menulis skripsi tersebut. Nah, perangkat apa sajakah itu? Di video ini kita akan membahasnya secara jelas. Nah, yang pertama, untuk mempercepat proses pembuatan skripsi itu, saran saya adalah Anda harus membuat dulu yang namanya catatan kecil, ya, membuat outline, menjelaskan apa-apa saja, terutama struktur di dalam pembuatan skripsi. Nah, mahasiswa biasanya sesudah akan mendapatkan namanya buku panduan yang diberikan oleh masing-masing fakultas, ya, ataupun jurusan. Nah, kalau saya biasanya mahasiswa itu mungkin ada ketakutan ketika dalam menulis skripsi itu harus sekian halaman. Nah, triknya adalah yang perlu adik-adik ketahui, dosen-dosen itu tidak menyukai skripsi yang banyak halaman atau tebal. Nah, oleh karena itu, kalau Anda mau menulis mulai dari proposal, ya, sampai nanti ke skripsi, ya jangan selalu berpikiran bahwa skripsi saya harus tebal. Ya, itu jangan. Karena kenapa demikian? Dosen itu tidak memiliki banyak waktu untuk membaca skripsi saudara. Nah, bagaimana caranya? Saran saya adalah pada bab 1 yang pendahuluan itu total mulai dari latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Kalau bila perlu ada ditambahkan dengan variabel penelitian yang di bagian belakang itu, khusus untuk bab 1 maksimal, ya, maksimal itu 4 halaman. Maksimal sudah 4 halaman. Kurang dari itu, misalnya ya minimal 2,5 atau 3 halaman lah. Itu jauh lebih cukup. Nah, itu. Jadi hindari yang namanya kalau Anda menulis itu harus tebal-tebal, harus banyak, ya. Enggak gitu. Jadi ingat ya, untuk bab pendahuluan maksimal, ya, maksimal itu 4 halaman. Itu jauh lebih cukup. Nah, kemudian untuk bab 2, bab 2 itu kan karena berisi tentang teori-teori, ya, berisi tentang teori yang mendukung dari skripsi tersebut. Nah, bab 2 itu juga jangan terlalu banyak, jangan terlalu bertele-tele. Hindari yang namanya sumber referensi yang menjelaskan bahwa ini adalah bla 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 bla, itu adalah bla bla bla. Jangan, ya. Itu sudah pada ranahnya kita membuat buku. Nah, sedangkan saudara itu adalah hanya membuat skripsi. Jadi, sebisa mungkin pada bab 2 itu adalah Anda harus mencari referensi yang merupakan hasil penelitian terdahulu, hasil penelitian orang lain. Nah, berapa halaman maksimal yang saya sarankan kalau di bab 2? Kalau di bab 2 itu, saya juga tidak terlalu banyak menyukai jumlah halaman yang ada di bab 2, karena keterkaitan juga bahwa saya juga butuh waktu untuk membacanya, karena biasanya saya lebih suka yang to the point. Oleh karena itu, saya biasanya menyarankan yang di bab 2 itu maksimal hanya cuma 6 halaman. Itu jauh sudah lebih cukup, dengan catatan pada bagian akhir halaman, Anda harus bisa menyajikan yang namanya roadmap penelitian. Roadmap penelitian itu kumpulan dari penelitian-penelitian terdahulu, ya, dibuat dalam bentuk tabel. Mulai dari tabelnya itu ada nomor, kemudian nama peneliti, kemudian judulnya apa, hasilnya seperti apa. Nah, semacam itu. Jadi ada tabel. Nah, itu sudah sampai tabel sendiri itu kalau Anda mengumpulkan bisa 2 halaman itu. Tabel dari penelitian-penelitian terdahulu. Nah, itu.
Nah, yang paling menonjol untuk berikutnya itu adalah di bab 3. Di bab 3 itu adalah Anda harus bisa menyajikan metode penelitiannya, ya, metode yang akan Anda lakukan pada saat nanti Anda penelitian, termasuk dengan variabel penelitiannya, rancangan penelitiannya seperti apa. Nah, itu juga jangan terlalu banyak. Jadi, 6 halaman pun juga sudah jauh lebih dari cukup. Nah, itu. Jadi, kalau di total antara bab 1 sampai bab 3, itu hanya cuma butuh 16 halaman. Ya. Nah, itu kalau total ya, tetapi kadang juga bisa kurang dari itu. Bahkan ada yang mahasiswa saya itu hanya cuma 12 halaman. Itu sudah jauh lebih cukup, ya. Jadi jangan selalu berpikiran bahwa nanti skripsi saya itu lebih tebal. Nah, bagaimana kalau kita sudah melakukan penelitian dan sudah akan menyajikan hasil dan pembahasan di bab 4, menyajikan data-data kita. Nah, di sini akan mungkin jauh lebih banyak karena saudara kan lebih banyak menampilkan grafik, tabel, kemudian dijelaskan, itu disinkronkan lagi dengan bab 2, ya, mencari dari referensi-referensi yang sudah ada. Nah, itu mungkin jauh lebih banyak. Nah, kalau di bab 4 ini opsional. Opsional dalam arti bahwa tergantung dari banyaknya data yang Anda temukan, yang Anda analisis. Nah, itu. Jadi saya tidak bisa menyebutkan berapa sih jumlah halamannya. Nah, tergantung dari banyaknya data, tergantung dari besar atau volume gambar yang Anda tampilkan di bab 4. Nah, kalau yang bab 5 ya kesimpulan dan saran, ya itu hanya cuma 1 halaman sudah cukup. Jadi, kalau bisa total dari buku skripsi ya, mulai dari bab 1 sampai bab 5 itu saya lebih, mungkin juga dosen-dosen yang lain itu lebih menyukai yang hanya 30 sampai 35 halaman. Nah, itu kan jauh lebih tipis kan gitu. Jadi kita tidak perlu harus bertele-tele mencari informasi-informasi yang tidak pasti ya. Jadi disampaikan to the point itu jauh lebih baik. Bahkan di beberapa universitas itu dia sudah membatasi loh jumlah halaman dalam penulisan skripsi. Nggak boleh lebih dari itu. Mulai dari proposal itu juga sudah dibatasi jumlah halamannya, di skripsi juga dibatasi jumlah halamannya. Itu saya pernah dengar bahwa ada yang skripsi itu hanya cuma 15 halaman. Nah, itu setelah saya baca memang bagus banget. Nah, jadi tidak perlu harus ini kayak seperti, sehingga dia ketika nanti menulis artikel ilmiah itu juga tidak terlalu repot dibandingkan Anda harus menulis sekian banyak halaman, kemudian ini ya ketar-ketir ketika menulis skripsi. Nah, dari kesekian rangkaian mulai dari bab 1 dan bab 5 itu yang menjadi buku skripsi, poin pentingnya adalah Anda harus berkomitmen kepada diri sendiri bahwa setiap hari itu Anda harus menulis sekian paragraf. Nah, itu kuncinya di situ. Jadi percuma kalau misalnya Anda sudah berangan-angan bahwa saya nanti menulisnya cuma 4 halaman, kemudian 6 halaman, kemudian kalau di total sekian kesekian halaman. Enggak. Yang terpenting itu adalah Anda harus setiap hari menulis skripsi. Ya, menulis dalam artinya menargetkan berapa paragraf yang Anda harus tulis. Kunci intinya di situ kalau mau cepat selesai skripsinya, ya. Bukan bergantung pada jumlah halaman, tetapi bergantung pada setiap hari itu saya harus menulis ya mungkin 5 sampai 6 paragraf lah. Semacam itu, ya, tapi inti-intinya saja. Nah, lalu perangkat apa saja yang dibutuhkan? Ya, tentunya yang pertama ya laptop. Kemudian referensi Anda bisa mencari, saya sarankan jangan mencari referensi yang dari buku, ya. Tetapi carilah referensi yang dari jurnal. Anda bisa buka di Google, kemudian Google Scholar. Nah, di situ Anda bisa menulis hanya topik besarnya aja, ya, topik besarnya dari judul saudara itu. Kan judul saudara itu kan mengandung beberapa topik ya, mengandung beberapa kata kunci. Ya, ambil aja salah satu. Nah, itu sudah jauh dari cukup. Nah, dari situ, setelah itu, tapi saya lebih menyarankan kalau bisa, jurnal-jurnal internasional, terutama ya seperti pada video saya yang sebelumnya, yang terkait dengan topik penelitian, biar itu langsung di-ACC oleh dosen pembimbing. Nah, itu lebih bagus kalau yang berasal dari jurnal internasional. Kemudian, perangkat yang lain itu juga adalah software.
Software itu apa maksudnya software mendelay ya? Saya biasanya familiar lebih ke mendelay daripada ke EndNote yang apa software-software untuk menyusun referensi gitu ya. Meskipun di Microsoft Office juga sudah menyediakan, tapi saya lebih suka menggunakan yang mendelay. Nah, mungkin saudara bisa menggunakan yang versi yang lain, yang untuk menyusun referensi versi yang lain. Nah, itu tergantung dari kefamiliarannya saudara seperti apa. Kalau Anda belum pernah mendengar itu, Anda bisa lihat di YouTube bagaimana sih itu mendelay. Nanti saya akan cantumkan link untuk downloadnya ya. Nah, itu yang kurang lebih ya, yang dibutuhkan untuk mahasiswa ya, untuk menyusun skripsinya biar cepat ya, di samping selain itu ya jaringan internet mungkin ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa bagi teman-teman yang baru mampir ataupun teman-teman yang sudah lama, tetap dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, share, dan komen, ataupun dengan ya menonton videonya secara full. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.